Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang rahmat dan kasih sayangnya mendahului azabnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang rahmat dan kasih sayangnya tidak akan mungkin bisa dihitung oleh hambanya, terlebih lagi mensyukuri satu demi satunya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunggu hambanya yang berbuat dosa dan maksiat dan mengharapkan agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menunda turunnya azabnya kepada manusia sampai mereka mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat bergembira ketika menerima taubatnya hambanya, ketika melihat hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala semakin besar menurunkan dan mengucurkan rahmat dan kasih sayangnya kepada hambanya. Ikhwatal iman ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maksiat dan dosa memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia, dunia dan akhiratnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran. Begitu banyak Allah sebutkan bagaimana kaum-kaum, bangsa-bangsa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan azab kepada mereka adalah karena dosanya. Di surat Al-Ankabut ayat 40 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullan akhadna bi dhanbihi faminhum man arsalna alaihim hasiba wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Semua kaum-kaum yang Allah ceritakan, Nuh yang ditenggelamkan, Fir'aun demikian, dan yang lain sebagainya, Ad dan Thamud, semua itu akhadna bi dhanbi, kami hukum mereka karena dosanya. Di antara mereka yang kami kirimkan air bah kepada mereka untuk menenggelamkan mereka. Di antara mereka ada yang diteriakkan suara pekikan yang keras yang mencopot semua jantung-jantung mereka. Di antara mereka ada yang kami benamkan di dalam bumi seperti Qarun. Di antara mereka yang ada kami tenggelamkan di lautan seperti Fir'aun. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada manusia. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada manusia. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Namun manusialah yang telah berbuat zalim terhadap diri mereka. Ikhwatal iman ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terlebih lagi ketika maksiat itu dilakukan dengan terang-terangan, diviralkan, ditunjukkan di media, dipamerkan, bahkan diiklankan untuk disebar kepada umat manusia supaya maksiat ini menjadi masif dan merata. Ikhwatal iman,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 148, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an 'alima. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang terang-terangan mengucapkan kata-kata buruk kecuali dalam kondisi orang yang terzalimi. Ketika orang terzalimi, misalnya dia disakiti, diambil haknya dan lain sebagainya, maka dia harus melaporkan hal ini kepada yang berwajib. Maka yang seperti ini saja yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seorang dengan ucapannya saja dia mengucapkan hal-hal buruk, menceritakan akan dosa dan maksiat dan yang lain sebagainya, itu pun Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Bagaimana jika dia lakukan bukan hanya sekedar dengan ucapan? Bagaimana dia praktekkan? Bagaimana dia showkan apa yang dia maksiatkan ini ditunjukkan ke media dan yang lain sebagainya? Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Salim bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Setiap umatku pasti diampuni dosanya, dimaafkan dosanya, kecuali yang terang-terangan. Yang terang-terangan berbuat maksiat mustahil diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diampuni dosanya. Wa minal mujaharah, di antara bentuk terang-terangan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika ayya'mal ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah alaihi fayaqul ya fulan amiltu al-barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Di antara bentuk terang-terangan adalah seseorang yang berbuat maksiat di waktu malam, kemudian di besoknya di pagi harinya dia padahal semalam sudah Allah tutup aibnya, namun ketika dia bertemu dengan temannya dia sampaikan, wahai fulan, semalam saya berbuat begini, semalam saya berbuat begitu, padahal semalam Allah tutup aibnya, namun besoknya dia singkap aibnya, dia bongkar aibnya di depan manusia. Allah tidak akan mengampuni orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka para ulama menjelaskan akan hal ini. Di antara bentuk terang-terangan berbuat maksiat, yaitu ketika seseorang berbuat maksiat di depan umum tanpa malu. Ketika dia tunjukkan hal ini, terutama di zaman kita sekarang, ketika setiap orang bisa berekspresi, setiap orang bisa memiliki channel, entah itu YouTube, entah itu Instagram, entah itu TikTok dan yang lain sebagainya, dan kemudian dia terang-terangan dia tunjukkan, dia pamerkan maksiat dan dosanya, dia melakukan ini dan itu, dia buka auratnya. Jika seorang wanita atau laki-laki, atau dia tunjukkan maksiat yang lainnya, dia tunjukkan bahwa dia bisa, bahwa dia mampu, bahwa dia bisa melakukan maksiat-maksiat itu. Terang-terangan yang seperti ini tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memaafkan dosanya. Kemudian juga di antara bentuk terang-terangan adalah menceritakan aibnya. Ketika seseorang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah ditutupi aibnya, maksiat yang pernah dia lakukan sembunyi-sembunyi, haram hukumnya dia menceritakan kepada orang lain, saya kemarin begini, saya dahulu begitu. Dia tutup aib itu bersama dirinya. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada Allah dan kemudian kepada manusia jika ada orang mengetahui aib dan keburukan dirinya. Selama dia menyimpan rahasia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aibnya sampai yaumul qiyamah dan Allah akan memaafkannya. Namun ketika dia terang-terangan menceritakan maksiatnya, ketika dia berbuat dosa, entah itu semalam, entah itu kemarin, entah itu ketika dia melakukan perjalanan jauh dan kemudian dia melakukan maksiat, dan ketika balik dia cerita kepada teman-temannya, semua ini tidak akan dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga seperti orang-orang fasik yang satu dengan yang lainnya, kemudian mereka saling tolong-menolong di dalam maksiat dan dosa, berbarengan berbuat dosa bersama-sama, yang ini semuanya tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menyebutkan, inna man jahara bi fusqihi aw bid'atihi jaza dzikruhu bima jahara bihi duna ma lam yujahir bih. Orang yang terang-terangan berbuat kefasikan dan bid'ah, yang terang-terangan berbuat kefasikan dan bid'ah, boleh disingkap aibnya karena apa yang dia lakukan terang-terangan. Dan adapun mereka yang berbuat maksiat dan bid'ah yang tidak terang-terangan, maka tidak boleh diceritakan, tidak boleh diribahi. Al-Imam Ibnu Hajar pun mengatakan yang sama, bahwa seseorang yang terang-terangan berbuat dosa dan maksiat,
dia telah mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak terang-terangan berbuat maksiat, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan malu kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menutup aibnya. Juga Ibnu Battal, beliau mengatakan orang yang terang-terangan berbuat maksiat, maka dia telah merendahkan hak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, juga merendahkan haknya orang-orang saleh dari orang-orang beriman. Maka dalam hal yang seperti ini adalah bentuk penentangan. Ketika dia berani menentang Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ghibah bagi orang seperti ini. Boleh digunjing, boleh disebutkan aibnya supaya manusia sadar akan perbuatan ini. Dan ikhwatal iman, ketika seseorang terang-terangan atau perbuatan maksiat itu sudah masif dilakukan secara umum di depan umat manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan musibah yang luar biasa kepada umat manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami, kemudian beliau bersabda, "Wahai muhajirin, ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun." Ada 5 perkara jangan sampai terjadi pada diri kalian, dan aku berlindung kepada Allah jangan sampai terjadi pada diri kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Malam yadhhuril fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Selama terjadi perbuatan zina di suatu masyarakat dan mereka terang-terangan dan menganggap perbuatan itu wajar dan biasa, perzinahan sudah bukan lagi dianggap sebagai sebuah maksiat, dan mereka terang-terangan dengan perbuatan ini, maka Allah akan turunkan penyakit yang belum pernah Allah turunkan kepada generasi-generasi sebelum mereka. Allah akan turunkan penyakit yang mereka tidak pernah kenal pada nenek moyangnya. Walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bis sinina wa shiddatil mu'nah wa jawri sultani alaihim. Dan tidaklah ketika para pedagang dan pengusahanya mencuri takaran dan timbangan, kecuali Allah akan timpakan krisis ekonomi kepada mereka dan susahnya mendapatkan sumber makanan pokok. Allah akan buat makanan-makanan pokok ini menjadi semakin mahal harganya. Dan juga Allah akan timpakan kepada mereka pemimpin yang menzalimi mereka. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaula al-bahaimu lam yumtaru. Dan ketika para orang yang memiliki harta untuk menurunkan air hujan, dan jikapun Allah turunkan hujan bukan untuk manusia tapi untuk binatang dan tanaman, untuk binatang Allah turunkan hujan ini karena rahmatnya Allah kepada mereka, bukan kita manusia, maka betapa banyak hujan yang turun jadi malapetaka dan azab bagi manusia. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa'akhadhu ba'du ma fi aidihim. Dan ketika mereka membatalkan komitmen mereka kepada Allah dan Rasulnya, janji mereka kepada Allah dan Rasulnya, yaitu tauhid dan tidak menyekutukan Allah, maka Allah akan timpakan kepada mereka musuh dari luar mereka yang mengambil harta mereka dan mereka tidak bisa melawan. Dan yang terakhir, malam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru bima anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Ketika pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitabullah, ketika hukum Allah ini dipilah dan dipilih, mana yang enak dikerjakan, yang tidak enak ditinggalkan, maka Allah akan timbulkan masalah itu pada diri mereka sendiri. Negara itu akan terus bermasalah dan tidak akan pernah keluar dari masalah. Allahul musta'an. Dan kita lihat ikhwatal iman, mana dari apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah tidak terjadi, semuanya terjadi. Allahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Sunan At-Tirmidzi dari hadis Imran ibn Husain radhiyallahu an, beliau menyampaikan, fi hadhihi al-ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Akan terjadi pada umat ini, kata Nabi, jatuhnya, turunnya hujan batu. Akan terjadi pada umat ini banyaknya tanah longsor. Akan banyak terjadi pada umat ini dirubahnya rupa wajah.
manusia. Dari wajah yang seperti manusia berubah dengan wajah yang lainnya. Ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, kapan itu akan terjadi? Nabi SAW menyampaikan, idza dhaharatil qainatu wal ma'azifu wa syuribatil khumur. Ketika penyanyi, alat-alat musik dan khamar sudah beredar di umat manusia. Ketika penyanyi, alat-alat musik dan khamar beredar di masyarakat, ketika itu menjadi biasa. Bahkan subhanallah wal'iyadhu billah ikhwatal iman, hatta di dalam masjid pun, di dalam masjid sekalipun kita kadang mendengarkan alat musik yang melantun dari handphone sebagian kita. Padahal nyanyian itu adalah kebiasaan gereja. Namun tanpa malunya seorang muslim dia masuk dan dia tidak ganti ringtone-nya atau dia matikan itu, dan dia biarkan hal ini berbunyi ketika orang sedang sholat. Masyarul muslimin, mana kemunkaran yang terjadi saat ini yang tidak dilakukan dengan terang-terangan? Riba mendominasi di mana-mana. Perbankan riba, perzinahan, wanita yang membuka auratnya, dan beragam semua maksiat yang Allah Subhanahu yang kita melihat semuanya dilakukan dengan terang-terangan. Bagaimana jika maksiat ini telah mendominan terjadi pada segala lini manusia, ikhwatal iman, sampai kita mengetahui bagaimana negara kita sedang menghadapi krisis global. Beragam krisis yang terjadi di luar sana pun terjadi di negeri kita. Allahul musta'an. Bahkan presiden kita dalam 2 hari yang lalu menyampaikan bahwa gara-gara akibat krisis ini akan menyebabkan 500 juta lebih manusia mengalami kondisi yang sangat mengenaskan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dukum ba'sa ba'dakum ba'sa ba'd unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Sampaikan wahai Muhammad, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa untuk menurunkan kepada kalian azab yang Allah turunkan dari atas. Allah Maha Kuasa untuk memunculkan azab untuk kalian yang Allah munculkan dari bawah kaki kalian, atau Allah memunculkan masalah di antara kalian. Perhatikan bagaimana kami jelaskan ayat-ayat kami supaya mereka memahami. Wa kadzdzaba bihi qaumuk wa huwal haqq qul lastu alaikum biwakil. Namun kaum mendustakan hal ini, dan sedangkan itu adalah yang benar. Sampaikan, aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian perbuat. Likulli naba'im mustaqar wa sawfa ta'lamun. Setiap berita pasti ada bukti kebenarannya, dan kalian bakal melihatnya ketika azab itu turun. Allahul musta'an. Marilah kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah untuk bertaubat dari maksiat yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada ulil amri kita, kepada orang-orang yang masih berbuat maksiat dengan terang-terangan, agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ganti segala malapetaka dan musibah ini menjadi rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.